Selamat sore, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Pelkat PKP di sore hari ini lewat ibadah streaming. Dan ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Ibu-ibu, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Berilah Tuhan dalam kami cipta wanita setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saleh dapat luhur budi. Lengkapilah Tuhannya padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Kita masuk di dalam ajakan beribadah. Di tengah dunia dan segala tantangan kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan, hidup taat dan tertib, serta mewujudkan kasih dan menjadi berkat bagi semua orang. Tutur kata dan perbuatan kita selaku anak-anaknya hendaklah selalu menunjukkan kemuliaan dan kasih Allah. Dengan rasa syukur dan kerinduan untuk hidup damai dalam pemerintahannya, kita datang beribadah kepada Sang Pencipta dan Raja di atas segala raja. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Gita Bakti 6 bait 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya.
percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sering, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari ibu-ibu kita satu di dalam doa. Syukur kami ternaik kepadamu ya Tuhan, kalau di sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah ibadah kami di sore hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati juga Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menuntun dia, sehingga firman-Mu boleh menjadi terang dan pelita di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk di dalam Mazmur pujian secara berbalasan, yang terambil di dalam Mazmur 5, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita sambut Mazmur pujian dari Gita Bakti 5 bait 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami senantiasa memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena sebagai ibu-ibu Engkau memberikan kesempatan untuk kami duduk di sekitar firman-Mu. Di tengah-tengah kesibukan kami di rumah, kami juga masih diberikan kemauan yang kuat untuk mendalami sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, dan firman yang kami baca, kami renungkan ini boleh memberikan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus firman hidup,
Kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita berdiri. Efesus pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu pencuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada sore hari ini adalah solidaritas untuk membangun bangsa. Saudara-saudara, mari kita pahami tentang solidaritas. Apa sih solidaritas itu? Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, solidaritas adalah istilah yang menggambarkan adanya bentuk perhatian, simpati, setia kawan. Jadi solidaritas ini asal katanya solidus dari bahasa Latin. Dan saudara-saudara yang terkasih, solidaritas ini tanpa dihalangi oleh ruang dan waktu. Jadi kapan saja bisa kita lakukan dan tidak terbatas oleh orang-orang tertentu atau sesuku atau seagama, tetapi kita bisa untuk melakukan rasa setia kawan kita ini dengan orang-orang lain. Dan saudara-saudara, pertanyaannya apakah solidaritas ini muncul dalam kehidupan kita atau tidak? Karena kadang kita rasa solidaritas itu ketika bencana alam, ketika masa-masa COVID ini, tetapi ketika semuanya berjalan normal, kadang rasa solidaritas kita terbatas hanya orang-orang tertentu. Padahal solidaritas ini tidak terbatas pada ruang dan waktu. Nah, ibu-ibu yang terkasih, solidaritas juga adalah bagian yang harus kita lakukan. Karena kita boleh belajar dari solidaritas Allah dalam Yesus Kristus hadir di muka bumi menjadi manusia, bahkan menjadi hamba untuk menebus saudara dan saya. Jadi kita bisa belajar dari Yesus yang menjadi solidaritas, merasa setia kawan dengan kita, lalu ada di tengah-tengah pergumulan kita dan juga memberikan jalan keluar, bahkan memulihkan kehidupan kita. Itu solidaritas yang harus ada dalam setiap saudara dan saya sebagai bentuk rasa setia kawan satu dengan yang lain. Jadi ketika yang satunya menderita, yang satunya berada dalam pergumulan, kita juga merasa sehati di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam pemahaman solidaritas demikian ini kita juga tahu ada kendala-kendala dalam solidaritas. Seperti rasa curiga, prasangka, ada benih kebencian, ada iri hati, arogansi, sehingga kadang solidaritas itu tidak cair atau solidaritas itu tidak nampak. Bagaimana saya bisa rasa solidaritas sementara yang ada dalam hati saya iri hati atau prasangka atau rasa curiga, sehingga solidaritas yang terjadi penuh dengan apa yang disebut dengan pakai topeng lah, berpura-pura solidaritas lah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, solidaritas yang tadi saya katakan bahwa kita mengacu kepada Yesus, bahwa Dia adalah anak Allah, tetapi Dia hadir bersama-sama hidup dengan kita, lalu menebus kita, lalu Dia juga melakukan hal-hal yang memulihkan saudara dan saya. Saudara-saudara, dari sini kita memahami surat Efesus, surat
Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan latar belakang Yahudi itu dominan pada saat itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, latar belakang Yahudi ini menganggap bahwa orang non-Yahudi itu tidak pantas atau tidak layak masuk sebagai orang-orang yang diselamatkan kalau mereka tidak ikut protokoler yang terjadi dalam orang Yahudi. Bahwa keselamatan itu terjadi ketika orang harus melakukan sunat, ketika orang juga mengikuti aturan-aturan Taurat yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, orang non-Yahudi dalam jemaat Efesus yang notabene mengetahui bahwa kehadiran mereka, kehidupan mereka itu mendapat keselamatan dari Yesus Kristus, menjadi bingung karena ada aturan-aturan yang dibuat oleh orang Yahudi. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus merasa perlu harus membahas tentang persatuan orang Yahudi dan non-Yahudi. Paulus menekan hal ini, mari kita lihat pada ayat 11 dan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi Rasul Paulus mau mengungkapkan bahwa oke, kamu ini orang non-Yahudi, kamu tidak disunat, kamu mungkin dianggap orang yang jauh, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kalian masuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Lewat kasih karunia keselamatan penebusan itu, saudara masuk dalam keselamatan bersama dengan Tuhan. Jadi tidak usah lewat proses sunat atau aturan-aturan Yahudi. Lalu saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga mengungkapkan, oke, kamu itu dulu jauh. Keselamatan pertama-tama ditujukan kepada orang Israel, orang Yahudi. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan juga memanggil kamu yang jauh itu menjadi dekat. Lalu bagian kedua dari perikop kita pada sore hari ini ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Paulus menjelaskan bagaimana Allah telah mendekatkan mereka dan menjadikan mereka satu umat. Perseteruan Allah dengan mereka dan antara mereka dengan Israel telah dirubuhkan oleh kurban Yesus Kristus di kayu salib. Perseteruan antara manusia dan Allah itu sudah dibatalkan atau didamaikan oleh Yesus Kristus. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Allah dalam Yesus Kristus sudah menebus kita. Dia menebus kita bukan karena kita disunat atau melakukan aturan-aturan Taurat, tetapi Dia menebus kita karena kita adalah umat kepunyaannya. Kita juga masuk atau terhisap menjadi umat kepunyaan Allah. Lalu saudara-saudara yang terkasih, bagian ketiga adalah pembacaan kita pada sore hari ini, ayat 19 sampai 22. Yesus mendamaikan etnis Yahudi dan non-Yahudi, tetapi keadaan sekarang ketika Dia mendamaikan, kamu bukan lagi warga kerajaan dunia, tetapi kamu adalah warga kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kamu harus menjadi orang yang masuk dalam kesatuan bersama dengan Allah. Dan saudara-saudara dalam pembacaan kita dikatakan pada ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan warga, sewarga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada bagian 3 dari perikop kita ini ayat 19 sampai 22, Paulus menekankan bahwa kita ini keluarga Allah. Tidak ada lagi perbedaan Yahudi dan non-Yahudi. Tidak adalah perbedaan bahwa kau jauh dan saya dekat, tidak lagi. Tetapi kita adalah keluarga Allah. Nah, apa yang kita lakukan sebagai keluarga Allah? Kita ada dalam kesatuan dengan Kristus. Lalu kesatuan itu bukan saja kesatuan bahwa kita ditebus, tetapi kesatuan itu juga menempatkan kita solidaritas satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang terkasih yang ada di rumah, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita pada sore hari ini. Lewat firman Tuhan ini, mari kita belajar. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa ada halangan di dalam sikap solidaritas, yaitu saling curiga, merasa lebih benar, atau ada juga iri hati, dan itu adalah halangan-halangan ketika kita merasa setia kawan atau solidaritas. Rasa sepenanggungan itu akan tidak dapat kita lakukan dengan sepenuh hati kalau kita dipenuhi oleh kecurigaan satu dengan yang lain. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang solidaritas, rasa setia kawan, bahwa bukan saja karena kita sebangsa, tetapi kita satu Bapa. Bapa kami di sorga, kita sering ungkapin itu dalam doa Bapa kami. Itu berarti apa? Kita satu Bapa. Seharusnya kita ada rasa sepenanggungan. Kalau satu sakit berarti saya juga rasa sakit. Kalau satu bahagia berarti saya juga bahagia. Kita sebagai ibu-ibu kadang merasa bahwa itu urusan saya, urusan lu ya lu aja. Tetapi mari kita sebagai ibu-ibu bahwa satu merasa berada dalam situasi tidak enak, kita juga harus merasa sepenanggungan. Satu berkekurangan, kita juga harus bisa menolong satu dengan yang lain. Karena rasa solidaritas ini kita belajar dari Yesus, bahwa dia adalah anak Allah, dia berada dalam posisi yang sangat strategis, tetapi dia mengambil kesediaan untuk menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita di muka bumi ini, kita yang berdosa, lalu menebus kita. Rasa solidaritas Yesus Kristus ini harus menjadi solidaritas kita. Bukan saja untuk sesama ibu-ibu, tetapi sesama keluarga. Bukan saja sesama keluarga, tetapi sesama warga masyarakat Indonesia. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, solidaritas itu bukan sekedar teori, atau solidaritas itu bukan sekedar slogan, tetapi solidaritas itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa dengan penebusan Tuhan Yesus kita bersatu. Tidak ada suku ini atau suku itu, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Tidak ada merasa bahwa saya lebih hebat satu dengan yang lain. Kesatuan itu harus ada. Di sini saudara-saudara dikatakan bahwa ayat yang ke-21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itu artinya apa? Kita harus hidup dalam kesatuan. Kita harus bisa menguatkan satu dengan yang lain, rendah hati, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga kita bisa menjadi tempat Allah dalam hidup kita. Kita bisa menjadi tempat di mana memperagakan Allah dalam hari-hari kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita benar-benar hidup dalam kesatuan. Karena saudara, ketika kerendahan hati tidak ada, saling memaaf tidak ada, bagaimana kita bisa menciptakan kesatuan? Kesatuan itu hanya bisa tercipta ketika kita mengacu pada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita rendah hati. Yang ketiga,
kita juga mau merasa solidaritas satu dengan yang lain. Saudara-saudara, yang ketiga, firman Tuhan ini kita bisa belajar. Saya akan kemukakan sebuah ilustrasi. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin pernah dengar ilustrasi ini. Ilustrasi ini bercerita begini. Ada 2 orang kakak beradik. Saudara-saudara, mereka dibagi warisan oleh ayah mereka. Mereka punya ladang yang besar, ladang gandum. Kedua saudara ini saling mengasihi. Yang satu, dua-duanya sudah menikah. Yang satu mempunyai anak 5, yang satu belum punya anak. Dan saudara-saudara yang terkasih, tetapi mereka saling mengasihi. Tidak ada iri hati. Oh, kamu lebih subur atau kamu lebih hebat karena kamu mempunyai 5 anak. Oh, yang ini tidak mempunyai anak, tidak. Saudara, 2 kakak beradik ini sangat baik. Sehingga yang tidak mempunyai anak ini, adiknya berpikir gini, kakak saya ini punya 5 anak, berarti mereka pasti membutuhkan banyak gandum. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, pada saat panen, dia siapkan 1 karung gandum untuk dia membawa kepada kakaknya yang punya 5 orang anak. Tetapi kakaknya yang punya 5 orang anak ini juga berpikir, kasihan adik saya tidak mempunyai anak. Saya juga akan memberikan 1 karung gandum untuk adik saya. Dan setiap kali panen, kakak ini selalu membawa 1 karung gandum kepada adiknya. Adiknya juga membawa 1 karung gandum kepada kakaknya. Jadi besok pagi itu mereka melihat, loh, 1 karung gandum ini saya kasih ke kakak saya, kok ada kembali di rumah saya? Kok ada juga? Kakaknya juga berpikir, loh, seperti ini, saya kok tidak berkekurangan gitu ya. Nah, suatu saat pada malam yang biasa setelah panen, mereka membawa lagi 1 karung gandum. Ternyata mereka berjumpa di suatu tempat, sama-sama lagi memikul 1 karung gandum itu. Dan pada saat itulah mereka saling berpelukan bahwa mereka adalah kakak beradik yang punya maksud baik, merasa bahwa satu membutuhkan, satu akan bahagia kalau saya berikan. Dan saudara-saudara, cerita ini cerita dari Cina. Konon di tempat mereka bertemu itu mereka dirikan gereja. Nah, ibu-ibu yang terkasih, ilustrasi ini mau berceritakan tentang kita sebagai ibu-ibu. Alangkah baiknya kita yang berlebihan juga memberikan kepada yang berkekurangan. Tetapi sikap rasa solidaritas ini bukan supaya yang lainnya merasa diterima atau yang lainnya merasa minder dengan pemberian kita, tidak. Solidaritas ini kita lakukan karena kita mau saling mengasihi. Seperti ilustrasi tadi, bahwa kakak beradik itu mereka terikat untuk saling membahagiakan satu dengan yang lain. Nah, itulah persekutuan, itulah gereja. Itulah yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Bahwa kita menginginkan yang terbaik buat orang lain. Begitupun orang lain menginginkan yang terbaik untuk kita. Sehingga gereja yang terjadi itu adalah kita adalah warga kerajaan sorga yang saling mengasihi, hidup dalam kesatuan dan rasa solidaritas yang tinggi. Sehingga di tengah persekutuan kita ini, nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan. Kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermakna satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita, sehingga kita keluar dari kehidupan kita yang rasa curiga, menganggap bahwa ngapain menolong berarti saya rugi. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika kita memikirkan kebahagiaan orang lain, maka
Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal baik. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kepujian, hormat kami persembahkan kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menebus kami, menempatkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, bahkan mengangkat kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Biarlah Tuhan dengan semua penebusan-Mu ini kami boleh hidup dalam kesatuan, kami juga boleh merasa solidaritas satu dengan yang lain, merasa sepenanggungan satu dengan yang lain. Kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, kepentingan kami, kenyangnya kami saja, tetapi kami juga memikirkan yang lain, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang juga menjadi saluran berkat satu dengan yang lainnya. Biarlah kami juga boleh memahami bahwa kami adalah warga kerajaan-Mu dan kami juga mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami satukan hati, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Engkau juga mau memberkati, biarlah gereja bukan saja sebuah bangunan yang indah, bukan saja terdapat orang-orang yang beribadah kepadamu, tetapi gereja adalah orang-orang yang juga melakukan kehendak-Mu, orang-orang yang berlomba untuk memikirkan orang lain sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitupun ketika gereja kami laksanakan di rumah, Tuhan juga jaga dan lindungi. Bukan saja kami bersemangat untuk beribadah, tetapi kami juga bersemangat untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami pada masa-masa COVID-19 ini begitu berarti, bermakna. Kami bukan saja memuji dan besarkan nama Tuhan, tetapi kami juga mengasihi sesama kami. Kami bukan saja memuliakan nama Tuhan, tetapi kami juga bersedia menerima satu dengan yang lain. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan Yesus, sebagai ibu-ibu yang beribadah kepadamu, biarlah kami bersyukur akan posisi kami sebagai seorang ibu. Kami boleh menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Kami juga boleh mengatur rumah tangga dengan rasa syukur kepadamu. Kami juga boleh diberikan hikmat untuk mendidik anak-anak. Kami juga boleh menjadi ibu-ibu yang juga menghargai satu dengan yang lain, menghargai keluarga besar, menghargai ipar, dan juga tunduk terhadap suami. Kami juga boleh menjadi ibu-ibu yang senantiasa
boleh menciptakan kesatuan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami juga satukan hati, kami mau berdoa untuk situasi yang terjadi dalam bangsa, negara Indonesia maupun dunia ini. Ancaman virus corona yang masih ada, mari Tuhan Engkau juga mau tolong. Dalam rendah hati kami memohon Engkau berkati mereka yang sedang bekerja untuk menemukan vaksin untuk melawan virus ini. Tuhan juga tolong bila kecerdasan, kemampuan, biarlah Tuhan, waktu Tuhan mereka boleh menemukan dan virus ini boleh terhalau dari kami. Kami juga memohon Engkau berkati para medis, dokter, perawat, petugas kesehatan. Jangan tinggalkan mereka, bila mereka tabah, kuat berhadapan dengan situasi ini. Sekalipun mereka berada di garda terdepan, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka, sembuhkan mereka. Ada banyak ancaman-ancaman virus terkena kepada mereka, tapi kami percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang menolong mereka yang bekerja di garda terdepan. Kami juga berdoa memohon Engkau juga menjamah mereka yang terpapar virus corona. Jangan tinggalkan mereka ketika mereka berada di ruang-ruang isolasi, terpisah dari keluarga, anak, orang tua, suami istri. Tuhan jaga dan lindungi. Kami percaya, yakin bahwa kami mempunyai Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang hadir bukan saja di sukacitanya hidup kami, tetapi Tuhan juga hadir di ruang-ruang isolasi, di tempat-tempat yang sangat mencekam. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkatilah pengurus Pelkat PKP, biarlah kami terus bersemangat untuk melayani Tuhan dan kami bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah juga semua kegiatan streaming yang berlangsung dalam Jemaat GPB Rene. Tuhan berkati sehingga kami diberikan kesempatan untuk waktu berdoa, beribadah kepadamu dan kami kembali dikuatkan. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, kami sedang masuk dalam bulan Pelkes, Engkau juga mau memberkati kami sehingga kami berarti satu dengan yang lain. Kami memikirkan kebahagiaan yang lain, bukan saja diri kami juga memikirkan kesejahteraan yang lain karena kami memperoleh kesejahteraan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami yang sudah lulus, mereka sedang mencari pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan juga buka jalan. Kami percaya di situasi yang sangat-sangat tidak mudah ini, kami percaya Tuhan tetap menjadi jalan keluar bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon, kami membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kelancaran cita-cita anak-anak kami. Kami percaya Engkau akan membuka tingkap langit untuk menciptakan berkat atasnya. Tuhan, terima kasih untuk peribadahan pada sore hari ini. Berkatilah juga tim musik, pemandu lagu, Komisi Inforkom Irene. Kami juga berdoa untuk operator multimedia. Biarlah kami tetap bersatu hati untuk terus melayani Tuhan dan bersyukur kepadamu. Presbiter, diaken, penatua kami serahkan kepadamu. Mereka yang terbaring sakit di rumah mereka masing-masing, Engkau juga jamah dengan kasih sayang. Karena kami terus percaya jamahan tangan Tuhan berlangsung sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas salah dosa yang sudah kami lakukan. Kami masih memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak ada sikap solidaritas. Engkau ampuni kami, kuduskan kami, perbaharulah kami. Sehingga dengan pengampunan-Mu kami juga boleh mengampuni satu dengan yang lainnya. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan Yesus, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau di sore hari ini kami sudah boleh memberikan sebagian kecil persembahan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami. Berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat-Mu. Memberkati juga majelis umat yang akan mengelolanya, dan biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 194. Ku rasakan nyala api dalam hatiku. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasanya dan tebus menyucikan jiwaku, hati yang memenuhi hidupku. Api Roh Kudus mengubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih sayang yang berasal dari Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.